Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori perubahan sosial. Jadi ketika terjadi perubahan itu diiringi oleh dampak. Dampak itu adalah akibat yang terjadi karena adanya perubahan sosial. Jadi akibat atau dampaknya di sini perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak perubahan sosial positif dan negatif. Nah, kita akan membahas tentang dampak positif perubahan sosial. Ada apa saja dampak positif dari perubahan sosial? Kalian lihat di sini. Dampak positif perubahan sosial. Ada yang namanya modernisasi. Kita lihat dulu dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial yang pertama adalah modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah bentuk dari perubahan positif dari perubahan sosial. Jadi di dalam modernisasi ini terdapat perubahan atau transformasi kehidupan masyarakat dari tradisional ke modern. Jadi seperti yang kalian ketahui sendiri, kalau dari tradisional ke modern berarti apa? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Masyarakat modern biasanya cenderung dengan penguasaan teknologi yang maju. Jadi istilah modernisasi ini adalah perubahan kehidupan. Jadi masyarakat modern adalah masyarakat yang biasanya kita hubungkan dengan masyarakat yang berpikiran maju, tidak gaptek, dan bersedia menerima perubahan. Nah, ada beberapa pandangan menurut Alex Ingles. Modernisasi akan berhasil dalam masyarakat jika masyarakat memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin menjadi masyarakat yang modern. Syarat dikatakan sebagai masyarakat modern. Yang pertama, masyarakat ini bersedia menerima gagasan-gagasan baru dan melakukan cara-cara baru di dalam masyarakat. Yang kedua, peka terhadap waktu, yaitu mementingkan masa kini dan masa yang akan datang daripada masa lampau. Jadi, orang modern ini lebih memandang masa depan. Dan yang ketiga, terlibat dalam perencanaan dan organisasi. Terus yang terakhir, yang keempat, ini memiliki kepercayaan terhadap keunggulan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi tidak heran dikatakan negara modern, masyarakat yang modern itu adalah masyarakat yang percaya akan adanya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi pemikirannya ini lebih maju karena percaya akan hal ilmiah daripada hal-hal yang bersifat mistis, mitos. Nah, ketika ada masyarakat yang percaya pada mitos, hal-hal yang mistis, pasti akan dikatakan sebagai masyarakat yang irasional dan hal yang tidak masuk akal. Jadi kalau dilihat ini, seperti yang kalian lihat, modernisasi ini cenderung bersifat material. Nah, material di sini ini adalah sesuatu yang bisa dilihat. Contohnya, penguasaan adanya mobil, adanya gadget, adanya pesawat terbang, itu adalah salah satu bentuk dari modernisasi. Jadi, ketika masyarakat percaya pada ilmu pengetahuan, akhirnya apa? Timbul suatu discovery dan inovasi. Nah, inovasi ini cenderung ketika inovasi digunakan oleh masyarakat, akibatnya terjadi perubahan sosial. Contohnya apa? Ketika dulu orang mengirim surat itu cukup dengan menggunakan kantor pos. Tapi apa? Ternyata kirim surat itu lama, membutuhkan waktu, tidak
bisa langsung sampai. Akhirnya apa? Ketika ditemukan telepon bisa digunakan untuk SMS. Nah, ketika bisa digunakan SMS, telepon, akhirnya masyarakat beralih pada telepon. Sehingga apa? Sekarang pos ketika kita kirim surat ya sudah nggak laku lagi. Nah, itu adalah beberapa contoh perubahan sosial karena modernisasi, paham ya? Berpengaruh pada interaksi yang ada di dalam masyarakat. Terus yang kedua kita bahas tentang efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Kalau efisien itu apa sih? Nah, efisien ini upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih hemat serta tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, efisiensi ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya, intinya itu ya. Nah, efisiensi ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Nah, contohnya apa? Dulu, orang ketika melakukan perjalanan jauh memerlukan waktu beberapa hari dengan berjalan atau dulu dengan cara memakai sepeda ontel. Tapi seiring adanya teknologi yang canggih, akhirnya apa? Masyarakat bisa mempersingkat waktu lebih efisien dengan menggunakan kendaraan bermotor. Itu adalah contoh efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Terus contoh lain adalah penggunaan ojek online. Nah, kita sudah bosan nih, capek bawa sepeda motor sendiri. Akhirnya apa? Pesan Gojek saja. Nah, gitu, seperti itu. Terus ketika kalian berangkat sekolah, nunggu angkutan lama, akhirnya kalian memilih untuk memesan Gojek. Nah, itu adalah prinsip dari efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, teknologi yang berkembang yang ada di dalam masyarakat ini menciptakan bentuk efisiensi. Ya, paham ya? Terus yang ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi dengan adanya perubahan sosial, dampak positifnya apa? Menjadikan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Nah, kesejahteraan yang meningkat ini berhubungan dengan modernisasi. Nah, kenapa kok bisa berhubungan dengan modernisasi? Karena ini terdapat 3 indikator yang dinamakan dalam kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, adanya peningkatan pendapatan. Jadi, dampak positif perubahan sosial ini adalah kalau di kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat yang meningkat. Terus yang kedua, adanya taraf kesehatan keluarga. Jadi, kesehatan keluarga ini semakin meningkat. Terus yang ketiga, memiliki investasi ekonomi seperti tabungan. Itu adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Terus ada contoh-contoh lain, bisa kalian jabarkan sendiri ya. Dengan adanya kesejahteraan ini, biasanya ada program pemerintah yang dinamakan pemberdayaan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang keempat, adanya integrasi. Seperti yang kalian pelajari dulu, integrasi ini adalah proses penyatuan antara kondisi beberapa hal yang berbeda di dalam masyarakat. Jadi, kalau integrasi ini, masyarakat cenderung melakukan kerja sama, meskipun ada beberapa hal yang berbeda. Jadi, dalam integrasi ini, masyarakat bisa beradaptasi, berakulturasi, dan berasimilasi terhadap kebudayaan baru, sehingga mendorong terjadinya integrasi. Jadi, meskipun ada kebudayaan yang berbeda, masyarakat toleransi dan memaklumi. Memang berbeda, tapi tidak boleh menimbulkan perpecahan. Itu adalah integrasi. Jadi, integrasi ini adalah pembaruan atau kesatuan yang utuh dalam kelompok masyarakat. Terus yang kelima, adanya transformasi politik. Nah, transformasi sendiri ini adalah perubahan. Artinya perubahan. Jadi,
Dampak positif perubahan sosial ini adalah perubahan di bidang politik. Jadi perubahan politik ini berhubungan dengan adanya suatu negara. Contoh lain ketika ini transformasi politiknya ini biasanya terjadi ketika adanya pergantian presiden, wakil presiden, terus pergantian kebijakan politik, terus adanya pergantian ke sistem pemerintahan negara. Contohnya, Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter dulu ya, di era Soeharto ya, otoriter. Masyarakat mau berpendapat takut, terus mau berkumpul juga takut, karena dimata-matai. Nah, ketika Soeharto lengser, akibatnya apa? Masyarakat diganti oleh presiden baru yaitu B.J. Habibie. Nah, demokrasi waktu itu sudah mulai tumbuh dan masyarakat dibebaskan, adanya kebebasan pers, masyarakat dibebaskan untuk berpendapat. Jadi, ketika berpendapat secara umum itu bebas, tidak dipidana. Nah, itu adalah contoh transformasi politik akibat pergantian presiden. Nanti bisa kalian cari contoh-contohnya yang lain.